Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Salamana Ambo Oscar hadir menemani dun sana kasadonyo di podcast Tampe Motonya orang awak di Siko Tampeknya dun sana. Dan Oscar selalu mendoakan dun sana kasadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akan membahas di podcast siang kini kok membahas tentang ekonomi. Nah, apalagi yang berbidang ekonomi yang berhubungan dengan pangan, komoditas. Nah, bagaimana sih perkembangannya? Karena indeks ekonomi, asik, indeks ekonomi kan kita kan memang harus mencari berbagai macam sumber kecuanan. Nah, jadi mana tahu kan Iko bisa menjadi salah satu inspirasi bagi Dunsana Kasadonyo untuk meningkatkan kecuanan Dunsana Kasadonyo. Langsung saja kita sudah bergabung bersama kita Bang Tori. Selamat siang Bang Tori. Oscar. Seorang agribisnis. Amin. Bagaimana indeks ekonomi Bang Tori? Ya, cuan. Walaupun harga plastik sedang memusingkan. Harga plastik memusingkan. Apa sih itu yang kena Bang tuh plastik? Plastik. Hampir seluruh pestisida. Separuh lah dari obat-obat ya. Obat-obat ya. Atau itunya namanya racun ya. Ya racun. Itu mempengaruhi. Iya, Oh gitu. Yeah. Itu kan abang kan di agribisnis kan. Yeah. Agribisnis kan biasa kan berhubungan dengan komoditas pangan. Iya, komoditas pangan, bawang, terus kentang gitu kan. Ya. Nah, tapi abang memulai sebuah agribisnis kok bilo tuh pertama kali itu. Sebenarnya ini Bang Oscar. Kebetulan kita kan dari Alham Panjang ya. Alham Panjang di Sungai Nanam ya kan. Jadi daerah Alham Panjang atau Sungai Nanam itu agroklimat itu didukung untuk tanaman hortikultura seperti bawang, ya, betul. tomat, cabai, betul. Kentang. Nah, otomatis kita adalah petani sebenarnya. Ya, petani. Di sana itu kita sudah terdidik dari awal, dari kecil itu sudah kita terdidik untuk jadi petani. Gitu kan. Jadi umur 2 tahun sudah megang cangkul. Iya, setidaknya harus tahu dengan petani. Betul. Jadi kita terdidik dari budaya. Dari rumah kita sudah terdidik, dan Tori mungkin mulai kegiatan usaha tani ya namanya. Agribisnis itu mulai dari SMP udah bantu orang tua. Mandirinya di SMA udah mulai punya ladang sendiri. Udah mandiri juga. Udah mandiri. Kan, sampai kuliah. Habis itu kuliah di pertanian, di agribisnis. Ngulang lagi tapi dengan apa? Jurusan dengan sama. Ya, bukan jurusan agribisnis. Hadir dan membawa sebuah perubahan untuk kegiatan usaha tani ini gitu. Oh gitu. Iya. Berarti dari situlah memulai sebuah usaha agribisnis ini. Memang dari budaya sebenarnya. Dari budaya sebenarnya. Karena dari orang tua gitu kan. Budaya lingkungan sekitar juga ya. Iya. Pertemanan gitu kan. Iya. Circle-nya petani semua Petani semua. Tapi kan tahu lah, Gen Z, millennials kan agak kurang suka dipanggil petani. Iya. Jadi mereka mencari kata-kata lain jadi agribisnis. Iya. Jadi apa? Ada namanya itu. Jadi pokoknya adalah bahasa-bahasa lainnya gitu. Iya. CEO ya. Iya, CEO gitu kan. Betul. Betul kan ya. Kita kan produksi kan? Iya, betul. Sama kayak kita punya pabrik. Kita kan produksi. Ada biayanya di sana kan? Iya. Ada biaya ini gitu kan. Tentu kita produksi kita loh. Iya, sebagai manajernya di sana. Sebenarnya itu sebenarnya. Iya. Cuman kita itu tidak pernah bikin ini dalam bentuk usaha. Tapi dalam agribisnis ini namanya kegiatan usaha tani namanya. Usaha tani, betul. Iya, kegiatan usaha tani namanya. Gitu. Nah, ini kan berarti dalam 2 tahun terakhir berarti Bang Tori fokus ya agribisnisnya berarti ya. Berarti sebelum-sebelumnya tidak paham sama sekali soal agribisnis atau gimana tuh sebelum-sebelumnya? Paham sebenarnya. Paham, cuman tidak di jalurnya sebenarnya. Tidak di jalur maksudnya. Kita tidak paham hitungannya. Kita tidak paham untuk manajerialnya ya. Iya, manajemennya. Meminimalisirnya lebih penting. Oke. Meminimalisir contohnya biayanya bisa segini sebenarnya kan. Sebenarnya bisa kita potong nih. Ini enggak bisa diefisiensikan. Iya, gitu bisa diefisiensi sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya, dan agribisnis ini lebih kepada manajernya yang lebih tepat gitu.
sebenarnya kalau di agribisnis. Nah, kalau sebelumnya kan berarti kan enggak paham soal manajerial agribisnis ini enggak paham. Enggak. Ada enggak perbedaan yang paling signifikan yang dirasakan? Apa itu ada. salah satunya? Pertama itu ngukur. Ini usaha ini ngukurnya nggak- apa nih? Ngukur usaha ini. Oh, oke. Ya, contoh kita nanam kentang contohnya atau bawang. Hmm. Ngukur ini dengan biaya segini kayaknya nggak layak sebenarnya. Lebih banyak di biaya produksi contohnya. Atau produksinya menurun gitu kan. Jadi biaya tentu untungnya kita nggak ada gitu. Nah, jadi ini yang membedakan sebenarnya. Kalau dia secara biayanya ya. Dan manajerial yang lebih penting itu adalah riset di tanamannya sebenarnya. Oh, oke. Gak harus itu aja yang kita kasih obat-obatnya ya kan. Dan contoh ini produk yang sama, kandungannya sama, contoh di racun tadi di pestisida, kandungannya sama gitu. Tapi ini harganya sekian, ini harganya murah. Ah, gini kan bisa kita pakai sebenarnya, bisa kita coba gitu. Kalau seandainya nggak mempan ya udah kita cari yang lain gitu. Gitu itu kan penting juga gitu. Oh, dari aspek-aspek itu yang dilihat berarti. Iya, Nah, kalau misalkan kayak aku contoh, aku berencana mau buat kebun cabe. Iya. Cabe rawit cabe rawit yang hijau kan di tanah Lubuk Basung, daerah Lubuk Basung. Nah, itu apa yang diperhatikan kira-kira? Pertama tanah dulu. Tanahnya. Iya. Jenis tanahnya atau apanya nih? Tanah maksud tadi kayak agroklimat tadi. Ini tanah ini dukung nggak untuk tanaman cabai rawit? Oh, oke. Jenis Itu, tanahnya iya, berarti ya? jenis tanahnya. Ini perlu nggak ini kan perlu banget gitu. Kita hitung, kita hitung tuh kita kayaknya nggak bisa. Contoh ada bisa gitu, tapi nggak sesempurna itu gitu. Contoh kita harapkan satu batang itu bisa 1 kilo sampai panen gitu kan. Tapi varietas ini kayaknya nggak cocok gitu. Jadi kita cari dulu kecocokannya. Habis itu baru kita ini kita pupuk kan kayak pupuk kandang gitu kan. Habis itu mulai aja lagi kan ke ininya. Berarti mengikuti aja yang lain berarti. Iya, contoh tepungnya kita mau pakai merek apa gitu. Kan bisa juga itu. Oh, gitu. Tapi yang hal paling penting diperhatikan dalam sebuah memulai bertani ini, dalam sebuah menjadi CEO ini, apa yang paling diperhatikan itu? Apa itu? Yang pertama tanah tadi. Tanah. Yang kedua bibit. Oh, bibit. Iya. Oke. Tanah tadi sama agroklimat tempat kan udah didukung. Contohnya kayak Solo daratan tinggi. Tanahnya cocok untuk hortikultura, yang lain kayak bawang. Nah itu perlu. Satu, tanah dan itu subur nggak? Tempat kita ini yang untuk nanam ini subur nggak? Itu kita perhatikan. Habis itu kalau udah tidak subur, kita suburkan. Dengan cara apa? 1, 2, 3 contohnya pakai dolomit kayak pakai pupuk kandang. Racunnya Iya, ini. Gitu kan. Habis itu bibit. Bibit. Bibit yang unggul. Gitu, bibit yang unggul. Kalau bawang kan ada tuh ciri-ciri bibit yang unggul nih agak bagus gitu kan. Ya tradisional gitulah. Iya. Ya, kalau kentang kan memang harus ilmiah. Iya. Kalau kentang harus ilmiah, harus kultur jaringan, kultur yang di labor, habis itu dikirim ke greenhouse, di greenhouse disterilisasi lagi. Buset banyak. Iya, makanya kentang tuh mahal bibitnya. Kalau bawang enggak, bawang bisa contoh hasil panen. Ya. Nah, 1 bulan bisa kita sisipkan untuk tanaman selanjutnya. Saya bisa gitu. Jadi dua itu mempengaruhi. Berarti benar-benar hanya sebatas tanah dan bibit berarti. Soal pemasaran yang lain itu berarti mengikuti aja berarti so. Oh, itu ya ini mengikuti aja. Mengikuti aja berarti semua ya. Makanya prediksi gitu. Oh, oke. Kayaknya contoh bulan apa sekarang? Sekarang bulan Juni contohnya. Kan lagi mau mulai nih. Iya, betul. Tahun besok Juni boro-boro tuh harus panen di Juni. Gimana caranya? Biasanya gitu. Salah satu cara. Oh, diprediksi gitu. Iya, diprediksi gitu. Atau kayak Lebaran, kayak cabai mahal nih. Iya. Gimana caranya bisa kita panen puncak cabai di Lebaran? Gitu. Oh, kapan nanamnya? Iya, gitu. Oh. Tapi yang biasanya mempengaruhi itu adalah serentak, nanam serentak. Kalau serentak nanam biasanya murah kan, karena produksi kita banyak. Iya, betul. Tapi kita sumber biasanya tidak dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu kayak ada produk lain yang luar dari Sumatera Barat masuk ke Sumatera Barat. Iya, itu biasanya mempengaruhi harga kita gitu. Atau kayak cuaca kemarin kemarau panjang. Iya, betul. Nah, itu mahal semuanya. Waktu Covid mahal semuanya. Karena hitung produksi tadi kan. Makanya yang muda-muda nih petani biasanya dia berebut ini cara riset, bagus kasih apa gitu. Untuk meningkatkan teknologi pertanian modern berarti. Iya, betul. Gitu. Atau cara olahnya gitu. Atau produk baru gitu kan. Jadi kita tuh memang di sana untuk meningkatkan produksi sebenarnya. Oke. Gimana caranya? Biasanya kita dapat 500 kilo, tapi dari ini bisa kita dapat 2 ton gitu. Gimana caranya gitu kan? Atau dari 3 ton, gimana caranya kita bisa dapat 5 atau 6 ton dalam satu tanam gitu. Ya, betul, itu sebenarnya yang menjadi PR bagi kita.
metodenya itu Iya, berarti di luar biaya tapi. di luar biaya, di luar biaya. Karena biaya mahal Mahal sekali. lah. Iya. Apalagi indeks ekonomi kan biaya-biaya macam-macam ya. Iya. Baik itu racun segala macam. Dan alhamdulillah bibit nggak begitu terdampak ya. Kalau bibit Terdampak sebenarnya. terdampak juga sebenarnya. Kalau di bawang sekarang mahal kan? Iya betul juga sih. Nah, jadi orang sekarang mikir nanam bawang mikir-mikir. Sekarang bawang di atas 30-an, hampir 40 kan? 40? Iya, hampir 40. 40 bro, 40 dia nanam bawang 1 ton. Berapa untuk bibit aja? hitung lah. Nah, ya kan? Belum lagi racunnya kan? Iya. Nah, jadi itu pertimbangan kalau mahal itu. Oke. Tapi kalau dia udah habis dari panen bisa lah disisipkan kan? Iya betul. Tuh. Yang mahal itu di bibit sebenarnya. Berarti hanya di bibit ya. Iya. Dan kalau kita pilih bibit abal-abal juga bisa. Tapi produksi kita lagi. Produksi kita lagi kan? Kita nggak mau produksi kita menurun. Kalau produksi menurun tuh tentu merugi juga nanti ujungnya. Hari habis juga kan? Iya, dia habis juga nanti. Racun habis juga. Iya. Tenaga Apalagi- habis pula. Pula gitu. Iya. Oke, Bang Todi, ini kita saksikan bersama ya bagaimana visual Bang Todi sebagai seorang CEO. Asik. Amin. Berikan visualisasinya untuk Anda di sana. Notanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, kira-kira mau itu tadi Nusana, tadi Bang Tori, memanen tadi nak bang? Ada cabe, Ada cabe gitu. ada kentang, Ada kentang. tadi Ada bawang. bawang juga. Itu kentang itu di apa itu bang tadi? Oh, kalau kentang ini dimulai dari awal nih. Kalau kentang oke. ini banyak yang nggak paham. Oh, Nah, oke. ini oke. Kentang itu dia tuh nggak ada induknya. Oke, nggak ada itu. Oke, bisa oke. paham, nggak ada induknya. Nggak ada induknya. Jadi untuk menghasilkan kentang yang baik itu, Aha. itu di kultur jaringan. Kultur jaringan. Kultur jaringan itu ditanam dalam botol gitu. Oh, kayak yang toge apa itu yang dari SD itu ada yang toge biji kacang hijau Iya. dimasukin di dalam kapas terus tumbuh tuh kecambah Oke, toge itu. kalau kita nggak bisa bikin itu, Oh, yang bisa gitu. bikin itu orang ini agroteknologi atau biologi lah. Oh. Itu tuh penuh dengan ketelitian. Oke, lanjut. Bersih, lanjut. Aha. steril, dan itu kalau di Padang cuman ada di Unan cuman. Oke. Unan. Dan itu tuh dimasukin dalam botol kayak gini, Aha. isinya 10 Bibit? batang. Oh, 10 batang. Ya, itu proses kultur jaringan namanya. Aha. Habis itu kultur jaringan ini setelah layak dibawa ke greenhouse. Tahu greenhouse, Bang? greenhouse. Rumah-rumah. Iya, Rumah-rumah tahu. untuk pembibitan. Ah. Nah, kita punya rumah pembibitan, ditanam di sana, Aha. dikontrol sesteril mungkin. Sesteril mungkin. Iya, bahkan Sesteril apa tuh? Saking sterilnya. ya sebersih inilah kita masuk ya. Pakai APD pula nggak mungkin dong. Oh, nggak mungkin lah. Oh, mungkin APD Tapi dong. yang penting kita bersih. Bersih aja Iya, gitu. bersih. Habis itu kalau kita habis ngerokok ataupun siapapun yang masuk dalam harus pakai alkohol dulu. Alkohol? Iya. Berapa persen? 70 berapa persen? 70%. 70%. 70%. Habis itu kita masuk ke dalam, 70%. nggak boleh sentuh. Gak ada sentuh. Oke. Nggak boleh sentuh Sentuh tanaman. berarti membeli. Nggak boleh disentuh. Oke. Nggak boleh disentuh. Boleh disentuh tapi tangan kita kan sudah habis dikasih alkohol, baru boleh disentuh. Kalau kita masukin ke dalam saku, kasih alkohol lagi baru boleh sentuh. Saking sterilnya. Macam operasi dokter berarti. Ya harus, memang itu pakai gunting juga kan. Iya, Memang kalau di greenhouse itu kita steril. Dan untuk media tanamnya kita nggak pakai tanah, pakai kokopit. Kokopit. Biasanya di Lubuk Basung ada itu orang jualnya, Oke. kita beli di Lubuk Basung. Aha. Difermentasi pakai pupuk kandang, pakai dolomit dan ini. Oke. Habis itu kita tanam di sana. Oh. Dan itu tuh kita kontrol selama berapa ya? Sama 1 minggu lah, 7 hari. minggu. Iya. Oke. Kita tengok mana yang kena virus,
mana yang nggak hidup, mana yang tumbuh sempurna, dan itu kita rawat. Oh. Habis itu nunggu 3 bulan. Habis itu kentangnya kecil-kecil kecil-kecil. Nah, itu harganya 3.000 loh. Buset. Sekecil apa? Kerikil lah, sekecil apa? Wijen, biji wijen. Sekecil apa ya? Sekecil bulu budur lah. Oh, oke. Minimalnya. Iya. Kacang atom gitu ya? Pas. Kacang atom. Ada yang sebesar pilus. Oh, oke. Nah, Oke, kenapa oke, itu oke. harganya mahal? Karena itu dari proses yang tadi. Dari prosesnya. Kultur jaringan itu tuh ngabisin waktu entah berapa minggu kan? Tapi kan itu kan diperhatikan kan sterilisasinya. Iya, sterilisasinya. Ya, higienitasnya berarti kan diperhatikan. Iya, kan? higienitasnya. Itu ada nggak yang tidak berhasil dalam satu bucket itu? Ada, karena virus tadi kan. Karena virus tadi. Iya, karena kan tujuan dari kita kultur jaringan nanam di greenhouse itu untuk untuk supaya virusnya itu tidak terbawa dari proses tanam gitu. Oh. Sama kayak kita hidup. Iya. Lama-lama hidup kita malah makan ada virus kan. Iya, betul. Makanya kentang kenol tadi itu sama kayak bayi. Dia terlahir di babykan lah maksudnya. Bukan bayi, kayak janin gitu. Iya, itu. Kayak janin gitu. Iya, jadi itu nanti kita tanam di greenhouse lagi. Dari genol tadi tanam di greenhouse namanya G1. Oke. Tapi kalau genol itu kita tanam di lahan secara aturan perbenihan jatuhnya ke G2. Oh. G2 itu harganya 40 sampai 45 per kilonya. Oke. Bibit. Oke. Gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau keberhasilannya kan misalkan dari 100 bibit itu. Berapa dari 100 itu berapa biji biasanya yang berhasil? Satu batangnya Dari satu batang itu? paling banyak 12, 12. paling sedikit ada 4 5. Iya. Itu udah termasuk untung tuh, ada 4 atau 5 itu. Ya untung Atau rugi, untungnya tentu ada lah. Ngapain kita bibit ya kan? Ngapain capek-capek kita manja-manjain Iya. tangan? Iya. Ini di luar bawang kan. Oh, Kalau kentang dia oke. lebih memang agak dimanja-manjain. Oh, dan Bang Tori berkecimpung di kentang itu. Udah 2 tahun. 2 tahun di kentang itu. Stres nggak Bang di kentang itu? Stres banget. Stres itu pas nanam. Justru pas nanamnya. Iya. Oh. Emang kayak serius ya. Jujur nih, boleh jujur kan? Oh, boleh. Nanam, kamu tumbuh ya. Dikasih afirmasi positif. Oke. Kau tumbuh ya. Karena kau akan digunain berkali-kali sama orang. Kau sama anak-anak kau akan bermanfaat gitu. Iya. Sampai kayak gitu. Saya enggak kira-kira. Karena enggak mau ngapain lagi kan? Iya. Dalam masuk greenhouse nggak boleh banyak-banyak, Bang. Cuma 3 orang. Oh, cuma 3 orang. Paling banyak. Dan itu pun yang benar-benar harus ahli. Karena yang banyak virus ini manusia, Bang. Iya, kita bawa virus kan. Iya. Dan kayak kalau perempuan contohnya, perempuan yang lagi elang nggak boleh masuk. Oh, nggak boleh masuk Iya. justru. Itu tradisional lah, aturan tradisional lah gitu kan. Ya tradisi sana lah ya gitu. Iya, saking bersihnya gitu. Saking- Memang dijaga luar dalam. Ya Allah. Iya. Itu. Kayaknya kentang ini bibitnya OCD juga kayaknya. Iya. Makanya ini mahal kan. Iya, makanya kentang itu mahal. Dan aku tahu kentang itu kenapa bisa mahal. Dia kentang mahal itu tapi segitu-segitu aja harganya. Iya. Kadang nggak ada naik, nggak ada turun juga segitu-segitu aja. Tapi ya terhitung ya mahal kentang itu. Dan kentang ini yang lebih spesial cuman ini. Nah, Kalau beras kan pangan, ya. jagung kayak di Padang Preman kan banyak itu. Ya, jagung, betul. Kayak gandum ya. Ah, Kentang ini nggak masuk hortikultura dia. Kentang dia masuk pangan. ya, dia masuk pangan, betul. Ya masuk pangan. Menggantikan beras, padi, jagung dan nomor Betul, 4. betul. Menurut FAO dan nomor 4 di pangan. Ya, Jadi harganya makan ini akan ya tetap stabil lah. Pun ada pun murah kentang. Itu kayak ada prediksi salah orang penangkaran gitu. Terlalu banyak ngeluarin bibit. Biasanya gitu. Atau mungkin produksi yang komoditas lain kayak bawang atau cabai yang lain belum mampu untuk menanamnya. Yaudah kentang aja dulu gitu kan. Nutupin modal nih, nutupin modal. Tapi hati-hati loh. Dengan tidak adanya penangkaran benih kentang, pangan bisa terancam. Karena gitu ya? Iyalah, karena tidak menggunakan bibit selayaknya. Otomatis apa? Produksinya menurun. Itu. Bisa jadi kentang harganya 35 contohnya kan. Iya. Ya karena bibit tadi tidak mendukung. Gitu. Nah, ini kan kentang. Nah, kalau yang bahas komoditas lain gitu. Bawang. Ya bawang lah contohnya. Yang paling rame kalau di Sumbar ini apa sih sebenarnya, Bang Tari? Bawang. Bawang. Apa? Bawang merah, bawang putih, dua-duanya merah. sama aja. Oh, bawang merah. Bawang merah justru. Karena banyak anak-anak Lembah Kumbanti ya khususnya. Lembah Ya. Kumbanti ini kan ada 4 negari nih. Ah. Ada Sungai Nanam, ada Laham Panjang, ada Ayi Dingin sama ya ada Ayi Dingin sama ada Selimpek kalau nggak salah. Ya. Banyak anak muda tuh sukses, mandiri,
ya kan? Itu karena bawang. Oke. Karena bawang. Karena bawang ini setahu aku memang akhir-akhirnya selalu berfluktuatif kan? Iya. Iya, naik kadang naik turun dia kan? Bawang umurnya 3 bulan contohnya. Iya. Dalam setahun itu bisa 4 kali. Kalau bawang 4 kali. Kalau bawang panennya? Ya, panennya. Panen 4 kali. Kalau satu panen itu dapat 2 ton. Cair. Udah berapa tuh? Udah 12 ton. Ya. FRX. Nah. Taruh aja lah 25.000 berapa? Kali lah 12. Iya. Biaya aja sehari-hari nggak habis 4 juta sebulan. Nah, tuh, dengarkan anak-anak muda yang bilang menjadi petani itu sulit. Menjadi petani itu tidak mencuankan. Nah, lihat Bang Tauri ini. Tapi nggak ada Bang, serius. Banyak cewek-cewek yang remen pun kayak gitu. Iya, makanya kan. Iya, Makanya yang para petani milenial dan Gen Z ini mencari nama lain. Iya. CEO. Muncullah nama CEO ini. Muncullah nama agribisnis ini. Iya. Gitu. Dan memang nggak ada bisnis yang lain. Tori coba bisnis apa? Clothing. Enggak. F&B lah, F&B. Enggak juga. Enggak juga. Habis 2 tahun itu biasanya tuh. F&B biasanya gitu. Iya, habis itu apa lagi? Jual macam-macam lah. Thrifting ya, Thrifting. Udah pernah coba? Nggak ada. Enggak ada berhasil tuh. Ada caranya, ada ininya kan. Tapi mungkin itu tidak takdir kita. Iya, ada jalan lainnya mungkin. Iya. Kalau di bidang pertanian selain kita ngolah, kita bisa ngolah. Selain kita sebagai usaha tani, kita bisa ngolah. Iya, betul. Contoh dari bawang ke bawang goreng. Ya. Iya kan, kita bisa jual ke retail. Tapi sejauh ini kita belum ada waktu untuk ngolah itu kan. Atau dari kentang kita bikinlah merek lain dari potato, bisa juga kita kan. Iya, betul. Buat keripik kentang apa gitu kan. Iya. Jadi agribisnis sebenarnya itu dari hulu ke hilir. Ya. Kayak kita nanam kopi, kita ada lahan, kita tanam kopi contohnya. Iya, kan. betul. Sampai kita gerimpinin, sampai kita jual dalam bentuk kopi bubuk atau yang lain. Nah, itu sebenarnya agribisnis berbicara itu. Tapi Tori potong. Udahlah, kita disubsistin nomor 1 aja. Bagian apa? Bagian kompos. Habis itu usaha taninya. Udah ini aja dulu. Setelah ini stabil, udah ketemu titik keberliannya ya. Secara ekonomi udah kita lanjut, kita olah lagi. Udah financial freedom nih. Kurang lebih seperti itu. Udah financial freedom kan. Tapi Bang Tauri sendiri udah bisa dibilang financial freedom berarti ya? Alhamdulillah. Di fase itu berarti? Di fase itu udah. Di fase itu. Udah. Tapi belum masuk ke rich kaya itu udah masuk? Belum. OTW. OTW. Amin. Mudah-mudahan. Abang nggak nanya kenapa harus jadi petani? Nanya lah. Kenapa harus jadi petani? Kenapa? Karena suka nonton film Zainuddin. Apa? Oh, Zainuddin. Tahu nggak apa quotes yang kira-kira yang apa tuh? Yang termotivasi? Apa gitu tuh? kan? Jadi Zainuddin itu waktu itu dipisahin sama Hayati. Dia kan pengen kaya tuh. Sebelum merantau. Jadi Hayati pun bilang kayak gini, kau miskin, aku juga miskin, hidup tidak akan beruntung dengan uang. Ya udahlah, kita anak muda nih cari duit ada lah. Ngapain kita fashion? Iya, apa gitu? Itu yang paling terbenak, gitu. Yang paling terpikirkan. Memang betul. Hidup tidak akan beruntung dengan ada uang, tidak ada uang gitu. Jadi udahlah, gimana caranya kita harus jadi ya saya kecil-kecil aja, udah nggak penting. Mulai dari kecil dulu gitu kan. Nah, jalannya pun ketemu di usaha tani. Di usaha tani kan? Iya, di usaha tani. Sejauh ini gitu. Tapi banyak anak muda yang sukses jual ini banyak yang sukses juga. Iya, banyak juga kan. Tidak menutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Kan rezeki orang kan beda-beda. Iya. Kalau Bang Tauri rezekinya ya alhamdulillah di tani. Di tani. Contoh mau jadi konten kreator nggak mungkin. Oh, mungkin. Mana tahu kan sesambilan kan konten kreator nggak pede. Diadang gitu kan. Nggak pede banget. Tapi kan yang kita lihat kan macam di China. Kalau di China itu kalau nggak salah dia pemerintahnya itu menyuruh apa ya, kayak ibaratnya kayak para CEO mereka juga yang lulusan agribisnis mereka juga di lulusan ternama menyuruh mereka untuk ke desa-desa. Meningkatkan pangan desa sampai komunitas desa. Tahu beritanya kan pasti. Tahu beritanya kan. Nah, itu metode yang mereka gunakan itu biasanya apakah sama kita atau ada perbedaannya tuh biasanya tuh? Karena mereka itu perkembangan pertanian mereka itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Iya. Betul. Apalagi kan di video-video TikTok macam-macam tuh. Air jeruk itu berlimpah-limpah keluar airnya kan. Kok bisa begitu gitu loh. Nah, itu beda kelebihan Cina daripada kita. Tapi kita dilebihkan di alamnya. Ya kan? Cina tuh bertani pakai teknologi kan. Iya, betul. Kalau kita hampir yang digunakan masih tradisional kan? Iya, masih tradisional, cangkulnya gitu. Karena itu budaya kita kan. Iya, betul loh. Nah,
Kalau yang membedakan kita sama Cina itu adalah kayak ke desa-desa tadi itu, sebenarnya kita ini banyak lulusan-lulusan pertanian atau lulusan-lulusan atau mahasiswa lah yang dari kampung. Dia tuh ini kebanyakan ya, tapi bukan semua. Dia nggak balik kampung untuk bangun kampung. Jadi itu yang menjadi salah satu kenapa pertanian kita hari ini tidak pernah dipandang gitu. Makanya kalau anak muda itu hampir pulang ke desa untuk bangun, mungkin berhasil. Dan chance persentase berhasil lebih besar biasanya. Lebih besar. Dan kita kan udah coba gitu. Memang pertanian ini memang harus kita yang mulainya gitu. Karena orang-orang tua sekarang ya entah kapan, entah besok, entah nanti kan, siapa yang akan menggantikan petani ini? Iya, betul. Kalau nggak ada anak muda yang bertani hari ini, nggak makan kalian nanti. Bukan nggak makan masih makan. Tapi belilah beras 300.000, belilah cabai 500.000 sekilo. Karena petani nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan petani kan? Nggak ada lagi. Iya, karena pangan semua ya kemungkinan amin ekspor. Iya. Itulah, kalian benar-benar ekspor semua. Oke, Bang tadi ini kita break sejenak. Jadi di sana tetap bersama kita di podcast sampai mata. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Dun Sana masih bersama kita di Buka Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan Dun Sana pun bisa meninggalkan live chat di YouTube maupun di TikTok kita. Jadi Dun Sana pengen bertanyakan, Bang, pengen coba bertani ini Bang, bertani ini. Bisa tuh langsung di TikTok atau di YouTube TVRI Sumatera Barat. Oke, Bang Tori. Ya. Bang Tori kan ibaratkan baru 2 tahun. Iya. Menjadi seorang CEO. Amin Gitu. Apa yang dirasakan setelah mengetahui berbagai macam metode-metode dulu yang sempat gak tahu apa-apa, sama sekarang kan udah macam-macam metode udah tahu tuh. Terus juga udah ngerti agribisnis itu sebenarnya seperti apa gitu. Apa yang paling signifikan sekali gitu? Yang terasa? Di bagian tanamannya nih. Iya, betul. Metodenya dulu deh. Metodenya dulu. Ini yang lebih beratnya itu di cuaca. Oh, cuaca. Oke. Karena sekarang cuaca nggak nentu kan. Iya, apalagi ke Sumatera Barat ya. Iya, kadang dia hujan aja kan. Kadang dia panas aja. Abis itu tuh yang paling ini kan yang paling ekstrim ya. Yang lebih ditakutkan itu di harga. di harga ininya. Kadang udah dihampar sama cuaca kemarau contohnya. Iya. Habis itu harganya udah ini juga kan, udah perasaan aja nggak enak dengan harganya gitu. Habis itu tuh di biaya produksinya. Oh, biaya produksi. Karena hampir tiap bulan, hampir tiap tahun kan udah naik semua gitu. Dan kita udah ketergantungan sebenarnya. Ya gitu. Oh, kalau menutupi ketergantungan itu seperti apa kalau dari Bang Todi ini? Ya salah satu pakai greenhouse tadi. Oh, di greenhouse tadi itu. Atau smart metode farming. itu. Iya. Tapi nggak mungkin juga lah kan lahan kita 2 hektar contohnya 3 hektar kita bangun semua farming sebesar itu nggak mungkin. Iya mungkin lah. Tapi kalau seandainya kalau kita seandainya tidak pakai pestisida lagi, kalau kita tidak beli, ya istilahnya bertani mandiri lah. Iya. Bisa jadi kayak gitu untuk mengurangi biaya. Ada yang tidak menggunakan pestisida atau ada organik gitu. Iya. Tapi udah beberapa kali kita coba di kampung halaman kita. Nggak cocok. Ya belum ditakdirkan kita. Ditakdirkan tuh organik. Serius. Kalau nggak pergi dari lulusan pertanian nih, banyak anak-anak yang dari agroteknologi ya kan. Tapi nggak bisa bang. Tetap gitu. Harus kita gunain itu. Karena kita berpacu di produksi. Oke. Gitu sebenarnya. Oke. Nah, kan yang membedakan antara di tempat Bang Tori, Alan Panjang kan ada juga beberapa pangan juga nggak berhasil. Nah, kalau untuk di kota sendiri, kita nih pengen bertani nih, tapi di Kota Padang. Bisa. Yang cocok itu apa? Sayuran. Kayak selada. Bawang bisa. Oh, bawang bisa? Iya. Oh, bawang bisa. Ada kemarin mahasiswa dosen Tori di Keraji. Oke. Iya, nice. Gimana tuh cara tuh? Gimana? Di apa? Dan dihitung secara biaya murah juga. Oke. Iya. Ya kalau nanti berbini sama orang Padang lah mungkin bisa lah beladang bawang di Padang ya. Udah ngerti nih cara ini gitu. Bisa loh. Oh, bisa ternyata. Malahan ada keunggulan di produksinya yang dihasilkan. Oh, oke. Lebih merah. Oh, lebih cantik dia. Iya, lebih cantik. Oh.
Karena mungkin karena panas kan. Iya. Tapi kekurangannya ada juga. Tapi oke lah. Dan secara bobot sama. Hampir 50 sampai 120 gram per ininya, per umbinya. Ya hampir sama lah dengan alham panjang. Tapi yang memenangkan secara fisik memang di merahnya. Oh memang estetikanya. Iya, ya biasanya itu lebih mahal. Iya kan karena melihat kan, Iya, wah ini warna cantik nih gitu kan, bagus Iya. pasti nih gitu. Iya. Kuranji bisa. Oh, Udah dicoba, udah panen juga dia. udah panen? Iya. Oh gokil. Kalau ada waktu coba lah nanti kita usaha tani di Padang ya kan. Iya betul. Habis itu bisa selada. Hidroponik Tapi ya? hidroponik. Hidroponik. Ya hidroponik namanya. Hidroponik kan. Aeroponik juga bisa sih, cuman agak susah. Apa lagi? Pak Coy, ya sayur-sayuran lah. Iya. Bawang preai pun bisa sebenarnya. Di daerah-daerah Kuranji. Tapi sebenarnya di Padang ini sebenarnya media tanamnya biar bisa, tapi kita beli. Kayak kokopit tadi gitu. Iya. Kopi itu kita beli. Ya produksi yang sayur-sayur 1 bulan lah bisa. Sih oke lah gitu. Dan lebih segar biasanya. Iya. Di Padang. Iya sih, aku juga ngeliat sih beberapa, kan kawan-kawan aku kan ada juga nih beberapa yang ambil metode hidroponik. Iya. Seladanya biasanya segar-segar ngeliatnya biasanya. Segar biasanya. Segar-segar. Karena hidroponik itu segar semua. Karena dia tidak pakai tanah kan. Iya betul. Dan yang dimakan sama tanaman itu nutrisi semua dari air. Air itu kan dikasih nutrisi kan. Lebih steril dia. Kalau tanah kan banyak bakterinya ada juga kayak gitu ya. Macam-macam lah dari Iya. tanah kan. Oh, oke. Berarti memang kalau di Kota Padang sendiri yang paling menguntungkan itu berarti hidroponik berarti ya. Hidroponik yang wajar, yang Yang sewajarnya. sewajarnya aja Iya, lah ya. yang sewajarnya. Gitu. Jangan tiba-tiba nanam apel nggak mungkin. Ada juga sih. Ada juga justru. Bisa juga, di Padang juga ada apel. Oh sudah ada. Ada 2 batang tuh, ketemu di mana waktu itu. Oh sudah ada berarti di Kota Padang. Ada di apel merah, apel hijau. Oh iya apel hijau. Iya. Itu bisa mahal tuh. Iya, lebih mahal kan. Lebih mahal apel hijau tuh. Karena daratan apel tuh minimalnya kan 300 ke atas kalau nggak salah. NDPL-nya. Padang ada aku tengok. Oh, bisa apel tumbuh ya? Bisa apel tumbuh. Iya. Oh, Aku gokil. pikir kayak gitu. Bisa tumbuh ya. Ah gokil. Tapi tanaman itu nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Cuma metode kita aja. Bang. Metode sebenarnya. Gitu. Kalau kentang mah nggak bisa. Kalau kentang tuh Iya. ya kalau dosen aku bilang waktu dulu, kalau ado batang kerambi nampak di sini kentang bisa tumbuh dulu. Artinya kan daratan batang kelapa itu kan daratan rendah. Iya. Kentang tuh nggak bisa daratan rendah. Gitu. Oke. Bang, ini kan abang kan yang difokuskan sekarang kan berarti di bidang kentang berarti. Kentang. Kentang ini kan sudahlah yang pertama ya bisa dibilang cukup pricey, cukup mahal. Iya. Kan kemungkinan ekspornya kan juga tinggi. Iya. Nah, ada kepikiran ke sana juga nggak ke ekspor? Ada, udah jauh-jauh Ada. hari kan. Oh, di jauh hari. Iya. Ah. Kebetulan dari agribisnis tentu banyaklah belajar tentang bagaimana pasar di luar negeri gitu. Dan teknisnya dokumen-dokumen apa kan. Dari sana mikir kita bukan di regulasinya, tapi mikir bagaimana kita lolos regulasinya ya. Itu salah satunya adalah di produksi. Kita bisa menguasai produksi nggak gitu? Pertanyaannya itu karena Kebutuhan produksi. Iya, gitu. Nah kalau kentang itu sendiri ada di varietas Atlantik. Kalau Sumbar ini biasanya ada varietas granola sama Cipanas biasa yang ada. Oke. Yang kita di Solo atau di Agam lah contohnya kan. Nah, itu cuman granola yang biasanya granola ini dibilang sebagai varietas dapur. Kalau varietas Atlantik kan, nah, itu memang untuk ekspor. Seperti Indofood. Nah, dia produksi ininya mulai dari penangkarannya udah pakai ini, udah pakai varietas Atlantik. Gitu kan. Nah, itu baru bisa ekspor. Tapi ekspornya itu harus dibersihkan satu-satu. Iyalah. Sama kayak cewek ini mau nonton bola kan pakai make up dulu gitu. Dibersihkan dulu dia. Iya. Karena untuk menghindari yang pertama kebusukan, memang bagus juga. Iya. Tahan lama dia kalau kentang. Gitu. Tapi next setahun atau 2 tahun lagi lah. Amin, mudah-mudahan. Bisa, kayaknya bisa gitu. Bisa lah ya, Iya. ekspor. Tapi Bang Tori pun memang tujuannya memang ekspor. Memang ekspor, makanya Memang ekspor. untuk rangkaian ekspor itu adalah kita harus main di bibit dulu. Iya. Kita keluarin bibit, mau kita tanam atau mau kita jual terserah, ya kan. Banyak pun bibit kita mau kita jual ke petani atau kita tanam. Habis itu kita bisa nguasai produksi untuk kita ekspor gitu. Tapi kalau kita gak bisa nguasai produksi, kita kena di aturan sebenarnya. Contoh kayak kopi, kayak kopi itu kan selalu harganya mahal karena Iya, tidak betul. tidak memenuhi
tidak memenuhi produksi untuk diekspor. Gitu. Karena kopi sekarang udah kurang kan, makanya mahal sekarang. Iya betul. Maka harga kopi ya sedikit melejit juga sebenarnya kan. Iya. Ya sedikit melejit juga harga kopi. Jadi yang kaum senja agak kurang ya. Kurang-kurangi lah ya. Kurang-kurangnya harga kopi Betul juga, Bang. Iya kan. Beralih lah ke apa kayak higienis kayak Iya, apa. herbal lah. Iya, herbal gitu. Herbal lagi. Mahal kopi sekarang, mahal. Iya, memang cukup mahal kopi sekarang. Nah, dan sekarang kan ngomongin soal metode. Metode ini kan berbagai macam kan terus berkembang kan? Iya. Terus berkembang. Apalagi teknologi modern soal pangan pertanian kan Iya. bakal wah itu digitalisasi macam-macam kan. Iya. Katanya ada yang pakai drone malah sekarang. Oh iya. Pakai ada drone. juga. Itu gimana tuh maksudnya pakai drone tuh? Oh, jadi ini. Jadi kan kalau contohnya di Bawang ya. Karena di Sungai Nanam itu di Alam Panjang atau Sungai Nanam kita kan fokusnya di bawang. Oke. Di bawang. Jadi kita nyemprotnya kadang sekali 3 hari, Ya. sekali 4 hari biasanya. Heeh. Tapi yang normalisasi biasanya sekali 4 hari atau sekali 3 hari sampai 4 hari contohnya. Harus wajib. Hujan tak hujan. Harus bahkan dikasih. bahkan ada yang sekarang lagi semprot, besok disemprot lagi kan karena hujan atau karena kabut atau yang lain. Jadi kita kebanyakan waktu ini kan, waktu kerja. Habis waktu jadinya. dia, Pak. Iya, apalagi semprot tuh berapa kilo Bang kira-kira? Berat gitu biasanya. Berat kali. Berat Bang. itu. Aku tahu tuh. Pernah ngangkat soalnya. Iya, pakai air. Iya, aduh itu berat sekali itu. Nah, jadi karena itu dilahirkanlah drone untuk penyemprotan, Iya. gitu kan. Ada juga beberapa yang mengatakan, "Oh ini bagus," Iya. ya kan. Wah, Modern nih gitu iya, kan ya. memang bagus. nih. Kita modern banget. Gitu Iya. kan. Tapi kan nggak ada juga yang bilang kayak gini. Banyak airnya yang yang nggak Terbuang sampai sia-sia. ke bawah Oh, gitu nggak kan. ke bawah. Iya, nggak sampai ke atau yang banyak terbuang gitu kan. Oke. Dan kita nggak bisa ngendaliinnya gitu contohnya. Atau rusak maksudnya itu gimana gitu. Iya, kan. drone itu rusak gitu Iya, kan ya. jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan kalau kita ukur secara data, kalau memang drone itu baik atau bisa kita gunakan untuk meminimalisir tenaga kerja, tentu kita lihat di faktanya dong, udah banyak kah sekarang? Tapi tetap pakai tradisional gitu. Tapi semprot sekarang udah macam-macam kan, udah ada semprot racingnya juga. Iya. Macam-macam. Tapi kalau secara teknologi, kalau drone itu belum banyak digunain lah. Belum maksimal banget ya. Maksimal banget. Makanya kalau pakai drone mungkin masih banyak sisaan atau gimana gitu kan. Nah ini. Karena radiusnya itu harus dihitung dulu. Aku lagi duit juga kira itu serak. Beli racun gitu. lah habis racun bara gitu kan. Drone bara puluh kembali gitu kan. Aduh. Pertimbangannya seperti itu Bang. Gitu. Saya tradisi-tradisi sekali kan. Tapi Bang Tony selain kentang ada nggak sih pengen dicoba di komunitas lain gitu? Selain di luar kentang gitu? Di luar kentang cepeng cabe kita paling. Cabe paling. Bawang cabe. Tori juga udah. Kalau di buah-buahan gimana? Di buah-buahan? Oh nggak ada biasanya. Oh nggak ada. Kenapa tidak ada? Memang tidak tertarik atau gimana tuh? Kan sebenarnya bisa kayak stroberi itu lebih dominan, lebih bagus betul. stroberi dalam panjang. Apalagi dalam panjang iya. Ya ada risetnya mengatakan Iya. stroberi dalam panjang itu. Dan Tori pun nanam pun di rumah pun bagus-bagus, cantik-cantik Bang. Tapi kenapa setelah diketahui kita berpikir secara baik-baik kan? Kenapa nggak banyak orang nanam stroberi ya? Padahal harganya sekilo bisa 40.000. Iya. Kan? Ternyata orang lebih banyak dapat duit dari bawang juga mungkin. Oh, mungkin ada komunitas lain yang lebih itu. Karena stroberi itu panennya tiap hari bisa. Oh, bisa tiap hari? Bisa tiap hari atau sekali 3 hari. Kadang penampungnya nggak ada gitu. Oh, over capacity. Kalau bawang kan enggak kan. Habis panen bisa cair besok. Iyalah, kalau bawang mah ibu-ibu di rumah pun perlu bawang nih ya. Dan salah satu kita secara ekonomi ya Bang ya. Di Alham Panjang atau Sungai Nanam itu, kalau Tori kebetulan di jorongnya jorong Limo Puri kan. Kalau kita lihat dari budaya di sana, hidupnya ekonomi memang dari pertanian ini semuanya. Kenapa? Karena hampir seluruh petani itu jadi buruh ya kan. Dan kegiatan usaha tani ini bisa bekerja setiap hari gitu. Abang tahu nggak upah bersihin bawang dari ladang yang udah kering itu berapa per kilo? Oh, berapa sih? 1.500 loh. Nah itu tuh ibu-ibu semua loh. Warga sekitar kan? Ya bro, Iya, itu sekitar, kan kan? salah satu contoh menghidupkan ekonomi gitu. Iya. Kalau bahasa kampung Tori namanya murek bawang. Itu rame-rame tuh ibu-ibu semua ya kan. 1.500 per kilo. Contoh dia dapat dalam sehari itu 50 kilo udah berapa kan? Iya. Tapi nggak sehari juga dia. Apalagi kayak bantu ke ladang kawannya gitu.
ya kan, nasi dibeliin, dikasih juga gitu kan. Lebih besar gaji orang di sana. Lebih makmur rasanya gitu. Iya, makanya secara ekonomi sebenarnya masih dikatakan di kategori aman sebenarnya. Sekarang belum lagi ke depannya entah kayak gimana gitu kan. Berarti bisa disimpulkan in this ekonomi berarti menjadi seorang petani pun suatu hal yang cukup menjanjikan Iya, sebenarnya. cukup menjanjikan gitu. Oke, Bang Tony, kita break sejenak. Jadi Nusana tetap bersama kita di Buka Sampai Motanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Saudara, kembali lagi bersama kita di Buka Sampai Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan yang seperti yang bukicaan sebelumnya, Dun Sana bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari saya di @TVRI Sumbar, dan Dun Sana pun bisa meninggalkan live chat atau pertanyaan-pertanyaan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat. Oke, Bang Tori, kan Iya, Bang Tori, alhamdulillah sekarang sudah financial freedom. Alhamdulillah. Amin. Menuju ke Rich. Amin. Ke si Rich Sungai Anam. Amin. Tapi abang di luar dari agribisnis, ada nggak bisnis lain yang ingin dicoba lah gitu? Di luar dari pertanian atau pangan lah gitu? Sejauh ini ada Sejauh ini ada. developer. Oh, developer. Oke. Karena Tori dari kecil ya, sejak pakai Android ini lah. Kan udah dari kecil nih. Tori udah pakai Android dari kelas 1 SMP. Dari kecil banget kan. Kecil, oke. Waktu itu pakai merek X itulah. Ya. Jadi sering lah nengok-nengok desain rumah gitu kan. Oke. Ya pengen punya rumah mewah gitulah satu saat ya kan. Jadi kalau usaha kayaknya lebih menjanjikan ini karena income kan. Oke. Rumahin income gitu. Oh, berarti developer ini. Iya, dari developer gitu. Habis itu ada di pabrik Oh, pabrik fashion. Pabrik fashion. Ya. Oh, apa? Garment atau apa? Ya kayak kita yang produksi merek inilah gitu. Oh, Merek X ini. Ya. Oke. Kayaknya kalau seandainya ini di usaha tani udah stabil ya kan, kita loncat ke sana. Tapi kalau kayak di saham-saham tuh kayaknya belum sih. Oh, baik, masuk ke forex, saham, Iya, apa belum. gitu, kripto itu belum Pikir kayak gitu. belum ke sana. Kenapa tuh? Memang belum ada ilmu atau takut atau gimana tuh? Yang pertama belum ada ilmunya. Belum Yang kedua kita belum percaya gitu. Asik tahu. Asik. Ada juga istilah asik nih. Karena tadi udah coba juga kan. Tapi pernah coba? Iya. Ah. Kayaknya harus banyak belajar juga. Gitu. Iya, betul sih. Dan hari kita harus banyak dipakai kan. Harus baca. Bisa dibilang jauh betul sih. Pagi itu harus bangun pagi itu kita harus baca ini, Iya. harus baca ini. Harus baca stok saham ya. Iya, jadi aku bilang nggak mungkin lah. Iya. Aku udah kebiasaan dari kecil ngeliat buka pintu tuh biasanya ladang gitu kan. Iya. Nggak mungkin liat HP gitu biasanya. kalau di kampung enak bang. Oh, kampung enak, iya. Bangun pagi itu adalah momen yang ditunggu setiap hari. Nah, Karena makanya. kenapa? Di alam panjang itu kan dingin. Iya. Pengeran itu kan dingin. Nah kebetulan Tori kan agak tinggi tingginya kan. Bangun pagi, nengok matahari kan. Minum kopi sambil ngerokok ya. Jadi Yang mikirnya kita ladang gitu kan, ya. Kan lebih santai kan. Iya, santai. Tapi kalau kita kerja contohnya pagi itu mungkin udah nggak tenang Iya. pikirannya kan. Bayangkan Bang Tori ngeliat saham pagi-pagi ngeliat Android kayak begini. Iya. Pernah coba sama kawan-kawan di Medan. Iya kan. Namanya inilah Rio gitu. Lek gitu. Gimana lah Lek? Kita malas baca semuanya. Kau yang rajin baca. Gak mungkin juga lah kami nanya tiap pagi sama kalian. Berita-berita apa yang keluar hari ini, megang laptop ini katanya kan, baca berita ini katanya. Terus gimana Lek deh? Pikir, ya udah lah Lek, kita usaha aja lah. jadi kan kita artinya masih butuh banyak waktu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajarnya harus jauh-jauh hari. Nggak mungkin kita belajar 1 minggu habis itu kita coba. Langsung paham ya, nggak mungkin. Oke. Dolar sekarang udah 18 berapa? Jangan sebutkan dong. Saya masih ya sudahlah gitu kan. Melihat IHSG. Iya. Aduh, ya sudahlah melihat IHSG sekarang. Ya udahlah, kita lupakan saja. Balik lagi lah ke agribisnis Bang. Musik kita kemana? Oke, mungkin ini yang menjadi harapan bagi seorang Mantodi selaku agribisnis dan selaku calon Rich Anam. Amin. Sungai Anam gitu. Apa mungkin harapan ke depannya? Harapannya lah memang adalah
kita sebenarnya harus punya manajemen yang ketat, satu. Yang kedua, kita harus cloning terus. Kalau bisa memang satu periode, 1 kali 3 bulan kita bisa cloning di lahan-lahan baru. Harus cloning sebenarnya kalau kita untuk berkembang. Habis itu kita tetap belajar mempertahankan bagaimana dapur kita masing-masing. Karena kan dapur Tori beda nih, dapur kawan juga beda nih. Kita harus pertahankan itu dan kita harus tetap berbagi kepada siapapun yang bertanya kepada kita. Gitu. Yang mencari ilmu gitu. Iya. Nah harapannya yang paling penting itu manajemen tadi. Harus ketat. Gitu. Dan untuk para orang-orang yang masih mungkin meremehkan pekerjaan atau suatu profesi petani ini, itu seperti apa? Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin? Nggak ada. Teruslah untuk berkembang menghina kita, nah kita akan tetap diam mengatakan ya udahlah, uang tetap masuk ke uang kita ya. Karena ingat Zainuddin tadi kan, jadi memang itu sebenarnya nggak jadi masalah bagi kita. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita yang kita pamerkan itu adalah yang tidak mungkin terjadi gitu. Iya, betul. Jadi itu yang lebih bermasalah. Lebih baik kita diam-diam aja kan. Stay frugal living aja. Iya. Mantap banget. Kalau kita ya kita memangnya pengen semuanya ya. Kita tim-tim semuanya kita pengen introvert aja. Diam-diam aja ya kan. Iya, betul. Habis itu Land Cruiser. Range Rover tuh. itu jadi impian. Karena kalau kita berkor-kor, kita habis nilai orang lain. Iya, betul. Kita nggak perlu dinilai sebenarnya. Iya, makanya aku bilang ya stay frugal aja, frugal living aja gitu kan. Sederhana aja. Makanya tadi di sosial media Bang, tadi pamerkan itu adalah kayak budaya-budaya itu kan kuat juga dengan budaya Minangkabau ya. Iya, betul. Itu aja. Habis itu bercanda-bercandaan lah gitu kan. Nggak pernah satupun kegiatan yang Tori ini nih yang soal ya kerja. Yang pamer-pamer harta begitu nggak apa ya. Karena berdampak sekali itu nanti. Betul sekali. Bang Tori, terima kasih banyak Bang Tori. Siap, Bang Oscar. Menyenangkan sekali, membuka pikiran kita dan mudah-mudahan bisa menginspirasi calon petani-petani muda lainnya. Amin. Yang menjadi CEO lainnya. Asik. Semoga ekspornya lancar ya. Kita Bismillah ya, mudah-mudahan lah ya. Kita coba. Bang Tori ya. Harus kita coba. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Tori. Ya Bang Oscar. Dan itu pula sana perbincangan kita di Podcast Sampai Motako. Jangan lupa di sana tonton tadi Podcast Sampai Motako. Setiap hari Senin, hari Selasa, hukum Balai atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar dan kawan-kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan lain di sana. See ya. Bye bye.